Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kullu syukrin wa sana'illahi subhanahu wa ta'ala alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul serta bertemu pada tempat yang mulia ini. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat bermutiarakan salam keharibaan junjungan alam, Nabi akhir zaman, penyelamat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau tak pernah meninggalkan sholat, apalagi sampai maksiat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan beberapa patah kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dengan judul keutamaan sholat tarawih. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, salah satu ibadah spesial di bulan Ramadan selain berpuasa adalah sholat tarawih. Sholat sunnah qiyamul lail ini hanya ada pada bulan yang mulia dan penuh dengan barokah ini. Ibadah muakkad ini sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Banyak keutamaan dan keistimewaan yang kita dapat ketika menegakkan sholat ini. Di antaranya yaitu yang pertama, sholat tarawih dapat menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan kebaikan, maka dosa-dosa masa lalunya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Pengampunan dosa dalam hadis tersebut mencakup pengampunan dosa besar dan kecil. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pengampunan dosa kecil. Meski demikian, semoga sholat tarawih yang kita dirikan dapat menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, adapun keistimewaan dan keutamaan yang kedua, yaitu sholat tarawih ini merupakan ibadah muakkad yang dilaksanakan oleh Nabi SAW yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Dikarenakan pada bulan yang lain kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat ini. Seperti halnya pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Urwah menyampaikan kepadanya bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu telah mengatakan, Rasulullah SAW pada suatu malam di bulan Ramadan berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat di sana. Kemudian banyak orang yang mengikuti beliau. Keesokan harinya orang tetap bercerita tentang sholat Rasulullah, yaitu sholat tarawih. Keesokan harinya lagi orang masih bercerita, sehingga pada malam keempat Ramadan jamaah tidak lagi tertampung di masjid. Paginya setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Inni a'lamu qudratika, walakinni asyakku fi anna sholatat tarawih wajibatun 'alaika alla tu'addiha." Artinya, sesungguhnya aku tahu kemampuan kalian,
akan tetapi ragu bila sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian untuk mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, marilah kita memaksimalkan hari-hari bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal solih, dengan mengutamakan puasa kita. Semoga Allah menerima puasa-puasa kita, semoga Allah menerima ampunan dosa kita, dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar, renungkan, dan pelajari pada hari yang mulia ini dapat menjadi bekal untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya mampir di Monas. Di Monas lihat ikan kakap lagi berenang. Mudah-mudahan yang jawab salam saya utangnya lunas. Amin atuh, rezekinya ngampar ampe ampar-amparan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan para peserta lomba, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Izinkan saya, Dedi Rusna, ingin menyampaikan sebuah ceramah yang super singkat yang membuat urat saraf menjadi tegang merapat dengan tema menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Namun jangan salah kaprah. Mulianya bulan Ramadan bukan karena di trotoar, depan, belakang, samping, kanan, kiri penuh amat tukang timun suri. Bukan juga mulianya bulan Ramadan karena saling lomba-lomba tarawih. Yang satu cepatnya Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang satu lamanya Astagfirullah, takbirnya aja beberapa menit. Allah. Ramadan mulia bukan karena hal-hal yang demikian. Ramadan mulia karena dimuliakan oleh Dat yang maha mulia. Masrul muslimin hafizakumullah. Ramadan mengangkat derajat seseorang apabila bulan ini dirawat, maka sebaliknya Ramadan tidak meninggalkan apa-apa apabila bulan ini diabaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi sami'al minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita pahami secara singkat bahwa puasa agar kita bertakwa. Padahal hadirin, dalam ayat ini ada lafaz yang terlewat, la'allakum tattaqun. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran mengatakan, ailikai takuna ala rojai minat taqwa, yaitu puasa adalah pengharapan menuju takwa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam kitab Fathul Qorib, Syekh Abu Hamid mengatakan bahwa
Puasa dalam bahasa Arab soma yasumu sauman au siaman memiliki dua masdar, yang arti kedua masdar ini adalah al-imsak, yakni menahan. Lantas puasa bukan hanya menahan makan dan minum, melainkan puasa menahan secara totalitas, menjauhkan larangan Allah dan senantiasa mengerjakan perintahnya, hadirin. Oleh karena itu timbullah di sini 4P, menjaga 4P. Apa itu? Yang pertama pandangan, jangan sampai kita lagi JJS, jalan-jalan sore, lihat yang rada gede dikit, matanya mulutnya bilang astagfirullah, sayang kalau nggak dilihat. Jangan ya deh, maka puasa menjaga pandangan. Yang kedua yaitu pikiran. Jangan sampai kita puasa memikirkan sesuatu yang tidak penting atau memikirkan yang menyakitkan. Siapakah dia? Mikirin mantan, nungguin ajan mikirin mantan, bengong. Yang ketiga yaitu postingan. Jangan sampai kita hadirin bulan Ramadan siang tengah bolong, posting es teh lah, posting nasi padang lah, posting bebek kaleo lah, posting sesuatu makanan yang bikin iman gentar. Kasihan teman-teman kita yang kagak kuat-kuat iman. Betul hadirin. Dan yang terakhir yaitu perbuatan. Jangan sampai kita puasa mah iya, gibah iya, puasa mah iya, ngomongin temen mah iya. Maka Rasul telah mewanti-wanti, rubbali so'im laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan hanya lapar dan haus. Oleh karena itu bisa kita garis bawahi bahwa puasa menjaga bukan hanya lapar dan haus, melainkan secara totalitas. Puasa yang berhasil adalah ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Puasa itu senantiasa istiqomah. Amalan yang kita lakukan senantiasa di 11 bulan yang hari tetap kita kerjakan. Mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa robi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, puasa ini lebih baik daripada puasa sebelumnya, maka ia termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Ikan hiu ngambang di kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atamasya ilal baudat wala tansai milir ribat idza kuntum umat Muhammad ajibus salam bihin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita semua dengan tujuan yang sangat mulia. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
تتقون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa sekalian, ayat ini tidak mengatakan agar kamu lapar, bukan juga agar kamu kurus, akan tetapi agar kamu bertakwa. Jadi, kalau puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi suka marah-marah dan suka mengomel, berarti puasanya perlu di-upgrade. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kalau puasa tidak cukup hanya sekedar menahan lapar dan haus, sebagaimana dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ رواه البخاري. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya jelas, puasa harus kelihatan dari lisannya yang terjaga, emosinya yang ditahan, dan akhlaknya yang diperbaiki. Pemirsa yang berbahagia, Ramadan juga disebut bulan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqul Qur'anul karim. Al-ayat, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka sangat rugi kalau Ramadan lewat begitu saja, tapi Al-Quran jadi hiasan rak. Tak perlu banyak, yang penting dibaca, dipahami, dan diamalkan. Pemirsa yang berbahagia, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, salat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, serta menjaga akhlak. Semoga setelah bulan Ramadan ini berlalu, kita bukan hanya kembali makan siang, tapi juga naik ke tingkatan imannya. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Nabi bersabda, Raja bertahta, saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana syahr Ramadan al-mubarak, syahrul rahmati wal maghfirati wal 'idki minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang saya ta'zimi dewan juri yang bijak lagi amanah, yang saya hormati kakak-kakak panitia yang tak kenal lelah dan sigap penuh khidmah, sahabat fillah yang hadir karena lillah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan Ramadan sebagai cahaya peneguh
sebagai panggilan untuk berlabuh, dan sebagai musim tobat yang mengajarkan kita tunduk dan bersungguh-sungguh. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang insan paling santun dan insan paling teduh. Beliau merupakan pembimbing hati yang rapuh serta penuntun hijrah agar langkah tidak mudah runtuh dan iman tetap utuh. Para muslimin, para muslimat, di hadapan kita telah terbentang bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang menguji kejujuran iman, serta bulan yang menuntut kesungguhan dalam perubahan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah dan rahmat ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat, sebuah pidato yang dapat mengunggah hati dan meneguhkan langkah agar hidup lebih mantap. Ramadan, hijrah yang utuh, berbenah dengan sungguh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan datang dengan membawa cahaya, menyapa jiwa yang mungkin lama terlena, mengetuk hati yang mungkin mulai lupa agar kita sebagai manusia kembali menuju kehidupan yang lebih bermakna. Pada bulan Ramadan ini kita belajar menahan lapar dengan sabar, menahan amarah dengan sadar, serta menahan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup lebih terarah dan berbuah berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, kita tahu bahwasanya tujuan puasa itu jelas dan tegas, membentuk pribadi yang bertakwa dan berkelas, membangun hati yang peka dan ikhlas, serta melahirkan insan yang hidupnya lurus dan berkualitas. Betul hadirin? Inilah tujuan dari puasa, yaitu bertakwa. Takwa itu ialah buahnya ibadah, hasil dari kesungguhan yang indah, serta puncak dari perjuangan seseorang yang ingin berubah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan panggilan hijrah. Dan hijrah pada bulan Ramadan ini bukan sekedar berpindah tempat tetapi berpindah niat. Bukan sekedar berpindah arah tetapi berpindah dari sana menuju yang namanya berkah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Muhajirun man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hijrah, kita tahu bahwasanya hijrah meninggalkan kelalaian menuju ketaatan yang lebih tertata, meninggalkan kemaksiatan menuju amal yang soleh dan solehah. Jika dahulu solat terasa lebih berat, kini ditekatkan dengan tekad yang kuat agar hati dan hidup semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Al-Quran dulu jarang dibaca, kini dibuka dengan rasa cinta agar hidup mendapat cahaya untuk menenangkan dan menenteramkan hati dan jiwa kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu amali ibnu Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzihi. Setiap amal Adam adalah untuknya kecuali puasa, puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Para muslimin, para muslimat, karena puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya, marilah kita berbenah dengan ikhlas, meluruskan niat agar lebih tulus, meluruskan ibadah agar semakin halus, serta meningkatkan ibadah agar kita bisa beristiqomah dan terus menerus. Hijrah itu tidak harus menunggu sempurna. Justru kalau belum sempurnalah kita harus hijrah. Tidak perlu menunggu kata suci untuk mendekat kepada ilahi. Karena dengan kita mendekat kepada ilahi, hati kita menjadi bersih kembali. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk berbenah, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, serta memperkuat tekad agar hidup kita bisa bernilai di hadapan Allah yang Maha Indah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan hati kita lebih teduh, langkah lebih patuh, serta hidup lebih utuh dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga pidato ini bisa menjadi renungan yang menyentuh, menjadi pengingat yang meneguh,
serta menjadi penyemangat hijrah agar langkah tidak mudah runtuh dan iman tetap teguh. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli sajadah. Mari berbenah di bulan mulia, Ramadan tiba, saatnya kita hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Your Excellency, the adjudicators, and the honorable, the all of audiences, singkatnya para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahr ramadana wa ja'alana musiman lit-ta'ati wal ghufran. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-hadi minad dalal wal hathi 'alal ilm. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kami bisa menikmati kenikmatan yang Ia berikan sampai zaman keselamatan di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya tak lupa kita hanturkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karenanya Islam bangkit dari zaman kejahiliahan menuju zaman keselamatan yang terang benderang. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Memulai khutbah pada hari ini, saya ingin membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa syahr Ramadhan futihat abwabal jannah wa ghallaqat abwaban nar wa sulsilatisy syayatin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita telah berada di hari-hari yang penuh nikmat, hari-hari di mana kenikmatan dilipat gandakan. Di bulan suci Ramadan ini seluruh kenikmatan dilipat gandakan. Pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan para syaitan dibelenggu. Maksud daripada kebelengguan syaitan ini adalah mereka, para syaitan terbelenggu akibat iman kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat menuntut ilmu, dan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bukan hanya sekedar menahan dahaga. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar. Ramadan bukan hanya sekedar menahan nafsu syahwat. Akan tetapi Ramadan adalah tempat-tempat dilipat gandakannya ilmu, tempat mihrab-mihrabnya ilmu, tempat di mana ilmu ditingkatkan, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih tinggi bagi siapa yang ingin mencari ilmu tersebut. Ilmu adalah cahaya bagi umat muslim. Ilmu adalah cahaya bagi umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam bulan suci Ramadan, kita mengetahui ada satu kitab suci yang diturunkan di bulan ini, yang dimana kitab ini adalah dasar kebangkitan umat muslim, dasar keselamatan umat Islam dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang. Apalah kitab tersebut, wahai saudaraku? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, wahai saudara-saudaraku, kitab yang diturunkan pada bulan suci Ramadan adalah kitab suci Al-Quran. Kitab terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari ayat tersebut kita bisa simpulkan kitab suci Al-Quranlah dasar kebangkitan umat muslim,
dasar kebangkitan umat muslim dan keselamatan umat muslim menuju zaman keselamatan yang benar. Akankah kita tahu pada zaman ini banyak sekali orang yang muslim tidak memperdulikan Al-Quran. Akan tetapi Allah telah menjanjikan kita dengan membaca Al-Quran kita bisa menuju keselamatan dan menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang kuhormati dan para juri-juri, kata apalah yang pertama kali diturunkan ke bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Iqra. Mengapa Iqra yang diturunkan di muka bumi ini pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akankah ada yang tahu dengan pertanyaan saya? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kata Iqra yang berarti bacalah mengandung makna yaitu menuntut ilmu. Kenapa kita dituntun untuk menuntut ilmu? Karena dengan ilmulah kita bisa menuju jalan yang benar. Karena ilmulah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena dengan ilmulah kita bisa selamat dari segala fitnah-fitnah yang telah tersebar di dunia ini. Karena ilmu adalah cahaya dan penyelamat bagi kita semua. Ilmu adalah sebab diangkat derajatnya umat muslim. Ilmu adalah sebab diangkatnya seluruh derajatnya umat muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan melipat gandakan derajatnya, akan mengangkat derajatnya ketika ia menuntut ilmu tersebut. Akankah kita tahu, wahai saudara-saudaraku, banyak orang yang memiliki harta bergelimang, harta berantah, tanah berantah, memiliki emas, memiliki banyak harta, memiliki banyak aset dan saham, namun mereka tidak memiliki cahaya ilmu. Mereka lah termasuk orang-orang yang merugi dan membuat ilmu mereka menjadi ajang kelalaian dan kelelahan semata. Akan tetapi, ikhwani fillah wa azani Allah wa iyyakum, akankah kalian tahu banyak orang yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki tanah berantah, tidak memiliki aset, namun juga tidak memiliki masalah duniawi. Akan tetapi mereka memiliki yang namanya cahaya ilmu. Mereka bahagia, mereka selamat atas ilmu mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kelak. Dan Allah akan mengangkat derajatnya di sisi umat manusia. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Akankah kita tahu, apakah kita pernah berpikir kita adalah umat manusia yang lemah, manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. The human, the creator have been created by Allah Subhanahu wa taala. The creator, the human that need help. The creator that always need a companion in this world. Makhluk-makhluk yang selalu membutuhkan seorang pendamping, membutuhkan penyelamat, membutuhkan siapa yang menyelamatkan dia atas keselamatan. Have you ever thought about who always stand beside you when you get the trouble? Apakah kita pernah berpikir, apakah kalian pernah berpikir siapakah yang akan berdiri di samping kita, siapakah yang akan selalu berada di samping kita apabila kita kena dengan apa yang namanya masalah? Mungkin kalian berpikir itu adalah orang tua. Akan tetapi orang tua memiliki jasa yang hebat, telah merawat kita dari kecil hingga dewasa, menuntun kita dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Namun orang tua memiliki masa untuk redup. Did you ever think that is the friends? Think that a brother. Remember all of my audiences. Teman adalah teman yang akan pergi apabila waktunya dan yang akan datang apabila ketika mereka butuh pada kita. When you have a lot of money, they will say, "How are you?" But when you don't have a lot of money, they will say, "Who are you?" Exactly. Always accompany the creator, that human, always accompany with Allah Subhanahu wa taala and
knowledge, useful knowledge. Hal yang selalu menemani kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita mengamalkan ilmu kita ke jalan yang benar, karena ilmu adalah cahaya bagi umat manusia dan penuntun kepada jalan yang benar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada sore hari ini, maka marilah kita sama-sama mengajak kepada diri sendiri dan seluruh umat manusia untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan ilmu kita, mengamalkan ilmu kita ke jalan yang benar. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Tadhkuru ya ikhwani wa ikhwati fillah, inna awwala ma yus'alu yawmal qiyamati an ilmihi madza amila fima 'alim. Mada amila fima alim. Fatuba liman ja'ala ilmahu fa'idan ila kulli khairin. Wa wailun liman ja'ala ilmahu khalfa dhahrihi wa la yantafi'u bihi. Syukran ala husni istima'ikum. Barakallahu fikum ala kulli khata' afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, iman dan Islam. Sehingga alhamdulillahnya kita masih bisa menjalankan puasa di bulan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah singkat yang berjudul Muda Berguna, Tua Berbahagia. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Triutami dari SMA Negeri 3 Sumbawa Besar. Jikalau kita membicarakan tentang masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses memanfaatkan masa mudanya. Beliau memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi pada masyarakat, sehingga tercatat manusia yang paling sukses dalam sejarah. Selain itu, ada tokoh yang lain seperti Imam Syafi'i yang sukses menghafal Al-Quran pada usia senja, yaitu pada usia 9 tahun. Dan yang lainnya. Karena itulah Rasulullah SAW berpesan dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, "Syababaka qabla haramika", yang artinya manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sih cara kita memanfaatkan waktu di masa muda ini dengan baik dan benar? Yang pertama, perkuat keimanan. Terkadang di masa muda ini adalah waktu yang paling enak kita buat leha-leha dan juga gak mau diatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para pemuda dan pemudi Ashabul Kahfi karena berhasil memanfaatkan masa mudanya, dan para pemuda dan pemudi ini sangat-sangatlah mematuhi peraturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, giat dalam belajar.
Sangatlah rugi jika kita tidak menuntut ilmu dalam waktu yang mudah ini. Pikiran semakin tidak karuan, krisis ekonomi, pencurian dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini, Allah memberikan pernyataan dengan tegas perbedaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ada peribahasa mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena di dalam tafsir Al-Baidah Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat dengan pertolongan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu sahabat sekalian, di dalam syirah kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Samarqandi, pergunakanlah masa muda sebaik-baiknya. Apa yang dikerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kesuksesan kebahagiaan di masa tua adalah kerja keras di masa muda. Dengan itu, muda berguna, tua berbahagia. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi dakwah singkat yang telah saya sampaikan tentang jangan menyia-nyiakan masa muda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman sekalian, khususnya para Gen Z. Baik teman-teman sekalian, saya tutup dakwah saya dengan mengucapkan undur maqalah wala tandur mangqalah. Jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia kelahiran minuman keras, alkohol, dan hamil di luar nikah. Jadi